Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 3 hari kita tidak mengadakan majelis karena memang hari Jumat, Sabtu dan Ahad kita tidak ada majelis. Kita majelis cuma dari Senin sampai hari Kamis. Maka hari ini kita mulai kembali sampai hari Kamis ke depan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema daripada kajian kita pada zuhur hari ini adalah 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli 'arsyihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 3 golongan manusia yang akan diberi keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhnya arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang dimana saat itu tidak akan ada tempat berteduh, tidak akan ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya walaupun cuaca sangat dingin. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada hari Kamis kemarin, yang dimana ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa kita. Salah satunya sama dengan hal ataupun golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fa isbaghul wudu fis sabarat. Orang yang menyempurnakan wudu walaupun cuacanya sangat dingin, sangat sejuk. Lalu orang yang mendapatkan naungan Allah juga adalah orang al-mutawaddi'u fil makari, orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya di saat udara sangat dingin. Kita dalam waktu sepekan ini dari awal September kemarin, alhamdulillah Batam diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jadi ini adalah tantangan, rintangan bagi kita untuk senantiasa terus istiqamah menjaga wudu kita. Tetapi yakinlah, ketika kita istiqamah terus
menjaga wudhu kita walaupun cuaca sangat dingin, maka Allah ampunkan dosa silap salah kita, dan kita termasuk golongan hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di yaumil qiyamah, di mana saat itu tidak akan ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ketika panas sangat luar biasa, kita tak tahan, kita bisa mencari tempat berteduh seperti pohon, halte, ruko dan lain-lain sebagainya. Tetapi nanti di hari kiamat, setelah kita semua akan diadili di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah naungan itu dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa menjaga wudhu kita, menyempurnakan wudhu kita walaupun cuacanya sangat dingin sejuk. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, golongan hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, yang dimana saat itu tidak akan ada naungan selain daripada naungan Allah. Wal mashi ilal masjid fi zulam, orang yang senantiasa berjalan menuju masjid fi zulam walaupun kondisinya gelap. Walaupun kondisinya gelap, tetapi dia terus berjalan istiqamah dia dalam rangka kecintaannya beribadah di rumah Allah, memakmurkan masjid, memakmurkan musalla yang ada di sekitarnya. Walaupun cuacanya terang, gelap, dia tetap berjalan menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pembahasan kita hari Kamis kemarin, perkara yang dapat menghapuskan dosa kita adalah wanaqlul aqdami ilal jamaah. Orang yang melangkahkan kakinya pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan orang yang pergi melangkahkan kakinya menuju masjid walaupun kondisi gelap, itu juga mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka beruntunglah kita yang dimana kita selalu istiqamah datang ke rumah Allah untuk menegakkan sholat berjamaah, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami terus mengulang-ulang kepada kita semua, mari sama-sama walaupun kondisi pandemi seperti ini, pemerintah kita sudah menerapkan yang namanya new normal, aktivitas sudah berjalan seperti biasa. Cuma ada social distancing, pemakaian masker dan lain-lain sebagainya. Maka jangan kita mencari-cari alasan lagi untuk tidak melaksanakan ibadah di rumah-rumah Allah. Pertahanan benteng umat Islam adalah masjid. Kita ambil pelajaran sebagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, belum lagi sampai di Madinah Rasul membangun masjid. Setelah sampai di Madinah, Rasul juga membangun masjid, yang dimana masjid ini adalah benteng utama orang Islam. Makanya kita mari ramaikan masjid, mari kita makmurkan masjid. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat, menegakkan salat, wa ataz zakat, dan dia membayar zakat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua, dia akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, sama dengan hadis Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang terikat hatinya dengan masjid, sama dengan hadis Rasulullah yang ini, wal mashi ilal masjid fi zulam, orang yang berjalan pergi ke masjid walaupun kondisinya gelap. Jadi istiqamah. Semakin rintangan berat kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah, yakinlah Allah akan semakin muliakan kita, Allah akan angkat derajat kita, dan Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita.
Yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah, bisa tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Wa mut'imul ja'i', orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Di masa pandemi sekarang banyak orang kena PHK, banyak orang susah, banyak orang pengangguran. Maka mari sama-sama kita menanamkan dalam hati, karena Rasulullah SAW juga mengatakan khashlatani la syai'a afdal minhuma, ada dua perkara yang tidak lebih afdal daripada keduanya, tidak ada amalan yang lebih afdal daripada keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi pandemi sekarang, kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermanfaat bagi manusia. Kita bantu apa yang kita bantu, apa yang bisa kita bantu. Kita tengok ada orang kelaparan, kita bantu. Semampu. InsyaAllah orang-orang yang senantiasa peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang lapar, kaum fakir miskin, du'afa, Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu mendapatkan naungan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, yang dimana kita menyempurnakan wudhu kita walaupun cuacanya dingin, kita tetap pergi ke masjid walaupun kondisinya gelap, kita makmurkan rumah Allah, dan kita berbagi terhadap sesama. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang senantiasa berimpak, bersedekah di jalan Allah, baik di saat kondisi lapang ataupun susah. Jadi 3 hal ini mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid-19 yang melanda negeri kita, yang melanda dunia, segeralah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas khususnya ibadah kita normal seperti biasa, sehingga kita dapat menegakkan syiar-syiar Allah di muka bumi Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.